mempersiapkan hati kita untuk kita memulai khususnya di dalam khotbah pada hari ini. Hari ini adalah khotbah terakhir di dalam kita membahas tentang eksposisi akan kitab Nehemia. Kita melihat kitab Nehemia adalah kitab yang sangat spesial untuk bagaimana setiap kita belajar bagaimana di dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak mungkin gagal. Meskipun manusia berusaha untuk menggagalkan, manusia berusaha untuk membinasakan, tetapi semua itu hanyalah tindakan-tindakan yang hanya berlaku secara temporary dan tidak mungkin mereka akan berhasil selama-lamanya. Maka sudah itulah kenapa kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki pandangan bahwa hanya di dalam Tuhan saja setiap kita bisa beroleh pengharapan. Dan pengharapan itu sungguh-sungguh ada. Dan pengharapan itu sungguh-sungguh berada di sekeliling kita. Dan pengharapan itu real. Dan pengharapan itu dapat menguatkan kita semua. So sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menutup khususnya eksposisi yang akan kita bahas. Dan kita bersama-sama membuka bagian dalam kitab suci. Dan mari kita membuka di dalam Nehemia pasal yang ke-13 dan kita akan menutup akan pembahasan kita dengan membacakan seluruh daripada pasal yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama Nehemia pasal yang 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-31. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Dimanapun sudah berada, mari kita membaca bersama-sama Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu ada orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tapi Allah kita, Allah kami, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sesajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu itu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dilakukan Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulemparkan semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Setelah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke bendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat.
Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai macam barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kau lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang berdagang yang berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat ini sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak lagi datang pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan diri dan datang menjaga pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang pun raja seperti dia yang dikasih Allahnya, yang diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel. Namun, dia pun terbawa dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita, karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada sewaktu-waktu tertentu dan untuk hasilnya yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami baru saja membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menutup eksposisi pada hari ini. Tuhan, biarlah sekali lagi kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Bila Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir akan khotbah pada hari ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita sudah membahas panjang lebar bagaimana Nehemia pada saat menerima visi dari Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi kembali kepada Yerusalem, untuk membangun setiap tembok Yerusalem, membangun setiap apa yang menjadi kebanggaan, yaitu adalah bagaimana setiap mereka perlu kembali mengingat akan bait suci Tuhan. Dan sudah pada saat mereka bersama-sama di dalam pelayanan daripada Nehemia. Nehemia seorang juru minuman. Dia bukan seorang pendeta. Dia bukan seorang imam. Dia bukan seorang hamba Tuhan. Dia juga bukan seorang missionary. Dia hanyalah seorang juru minuman. Dia adalah seorang sekuler. Dia adalah seorang yang bekerja di dalam kerajaan. Maka setiap pekerjaannya bukanlah satu hal full-timer seperti pendeta, penginjil, dan sebagainya. Dia adalah orang awam. Tetapi orang awam yang dipakai Tuhan, orang awam yang disediakan
di dalam pekerjaan Tuhan, orang awam yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Maka saudara, janganlah saudara berkata bahwa orang yang pasti diberikan akan visi Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar selalu adalah hamba Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang yang cacat, Tuhan bisa pakai orang yang sehat. Tuhan bisa pakai orang dewasa, Tuhan juga bisa pakai anak kecil. Tuhan bisa pakai orang yang luar biasa talented, tapi Tuhan juga pakai orang yang paling kurang untuk memakai di dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara, siapapun bisa Tuhan pakai. Dan Nehemia adalah orang awam, di mana orang awam yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan untuk membawa setiap orang-orang percaya mengingat kembali apa yang sepatutnya dikerjakan oleh setiap orang-orang percaya. Maka saudara, dan singkat cerita kita tahu, di saat mereka mau membangun tembok Yerusalem, mereka mengalami akan difficulties. Mereka mengalami akan kesusahan-kesusahan. Pertama, faktor daripada luar, di mana musuh dari barat, utara, dan juga selatan dan timur berusaha untuk menteror mereka. Namun kita melihat Nehemia berkata, tidak, kita tidak boleh mundur. Kita harus tetap membangun. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayakan pekerjaan yang besar ini. Maka tidak ada runding, tidak ada kompromi. Kita tetap akan kerjakan dan kita akan terus lakukan sampai akhir. Kalau perlu berperang, kita berperang. Saudara, sehingga cerita kita melihat dari utara, selatan, barat, dan timur tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Bukan karena superpower daripada Nehemia, tapi adalah karena Tuhan yang memberikan akan satu mentalitas yang suci, memberikan semangat yang suci, dan memberikan akan perjuangan yang suci pada Nehemia. Sehingga akhirnya, singkat cerita kita melihat bagaimana melalui perjuangan dari orang-orang Yahudi, mereka selesai membangun semuanya. Mereka selesai telah menjadikan semua yang Tuhan visikan dituntaskan melalui pelayanan mereka. Maka saudara, bukankah kalau kita menerima visi Tuhan dan kita mengerjakan visi Tuhan dan kita tuntas di dalam setiap rencana Tuhan, bukankah kita adalah orang-orang yang berbahagia? Karena bukan hanya Tuhan yang senang, tapi kita pun berbagian di dalam kesenangan Tuhan. Saudara, saya percaya Nehemia sangat merindukan sukacita di dalam pelayanan. Seringkali kita melayani Tuhan, kita hadapi kesulitan yang begitu banyaknya. Kadang-kadang kesulitan itu terlalu besar kita tanggung. Tetapi semuanya itu di dalam Tuhan, semuanya bukanlah sesuatu yang powerful. Karena kesulitan justru menunjukkan bahwa setiap kita harus diuji untuk dapat melewati semua. Sehingga setelah semua lewat, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Dan saudara, dan bukan hanya dari luar saja, tapi dari dalam kita juga melihat bagaimana orang-orang Yahudi sendiri minder. Orang-orang di dalam Yahudi sendiri melihat kebesaran dari para musuh. Dan akhirnya mereka mengatakan, mungkin ini adalah satu tanda bahwa kita tidak boleh membangun rumah Tuhan. Mungkin ini adalah satu tanda kita tidak boleh membangun tembok Yerusalem. Mungkin ini tandanya kita tidak boleh untuk bersikeras untuk membangun. Tetapi saudara, tidak peduli orang sendiri, tidak peduli orang di luar. Maka Nehemia berkata, no. Nehemia berkata, kita harus tetap mengerjakan. Karena ini adalah pekerjaan besar yang Tuhan percayakan. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, musuh dari luar tercengang, musuh dari dalam tercengang, dan mereka melihat kebesaran dan kekaguman Tuhan. Saudara, maka setelah itu, setelah semuanya selesai, kita melihat kota Yerusalem bukanlah kota yang kecil. Kota Yerusalem adalah kota yang luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, saudara. Kenapa? Karena tidak semua mayoritas penduduk dari orang Yahudi semua berada di tempat itu. Karena masih ada yang berada di Persia, ada yang berada di tempat pembuangan. Maka di surah itulah mereka. Maka mereka dalam posisi mereka tidak memiliki populasi yang banyak. Apalagi saudara, beberapa dari mereka pun harus kembali ke tempat pembuangan. Maka saudara, inilah sesuatu yang berbahaya. Kenapa?
Setelah kota itu dibangun, lalu akhirnya sebagian dari populasi kembali ke tempat di mana mereka berasal, khususnya dari tempat pembuangan, maka saudara, kemungkinan musuh akan menghancurkan itu jauh lebih besar. Jadi mungkin kota itu menjadi kota yang akhirnya menjadi kota yang berbahaya. Kenapa? Karena kota itu akan mudah diserang oleh musuh. Maka kalau sudah melihat di dalam pasal 11, sudah akan melihat bagaimana mereka akhirnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 harus menetap di Yerusalem. Supaya apa? Supaya menjaga keamanan daripada tembok Yerusalem. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 11 ayat kedua, kita juga melihat rupanya itu bukanlah sebuah hal yang memberatkan mereka. Kenapa? Karena ada yang mereka setelah diundi, akhirnya mereka berkenan untuk menjaga Yerusalem. Tapi juga ada orang-orang yang tidak ikut undian pun, atau belum mengikuti undian pun. Mereka sudah berkata, aku berkenan untuk apa? Untuk menjaga Yerusalem. Saudara, ini menggambarkan bagaimana saat mereka sudah melihat apa yang Tuhan kerjakan, maka mereka rela ditempatkan di mana saja. Bahkan kalau Tuhan katakan di tempat ini, maka mereka rela untuk mengerjakannya. Di saat mereka ditempatkan di tempat itu, maka mereka pun belajar untuk menikmati setiap apa yang Tuhan berkenan. Saudara, kita percaya bahwa mereka sudah tahu bahwa semua adalah karena pekerjaan Tuhan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan orang yang mengenal anugerah Tuhan seharusnya adalah orang yang paling terbuka untuk apa? Untuk rela dipimpin Tuhan. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan adalah orang yang sepatutnya rela mengikuti pimpinan Tuhan tanpa batas. Kalau Tuhan tentukan Yerusalem, maka kita akan berkata, aku akan di Yerusalem. Kalau aku ditempatkan kembali ke tempat pembuangan, maka aku di dalam pimpinan Tuhan akan ikut kepada tempat pembuangan. Maka saudara, itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya kita melihat ada yang harus kembali, tapi juga ada yang stay di Yerusalem. Saudara, kadang-kadang banyak orang akan berkata apa? Waduh, saya pingin untuk berada di tempat lain. Saya tidak mau berada di tempat ini. Nah, seringkali kita dengan selera sendiri, atau kita dengan apa yang ada di dalam keinginan kita, seringkali kita memaksakan keinginan kita daripada yang lain. Saudara, saya pernah satu kali di dalam pelayanan saya menerima akan satu panggilan pelayanan, yaitu saya harus berangkat ke Taiwan waktu itu. Dan waktu saya menerima satu surat di mana saya di dalam pelayanan 1 tahun, saya harus melayani ke Taiwan. Dan waktu itu saya terima surat itu, saya kaget, saudara. Karena saya sudah tidak terpikir untuk kembali ke Taiwan setelah pelayanan, setelah saya dulu sekolah, dan setelah saya meninggalkan dan kerja di sana. Dan saya sudah pulang ke Indonesia, tidak terpikir untuk kembali lagi. Tetapi pada saat saya terima satu surat, di mana surat itu mengatakan bahwa saya harus kembali ke Taiwan untuk pelayanan 1 tahun. Waktu itu, saudara, rekan-rekan juga menerima surat yang sama. Tapi mereka menerima, ada yang Jogja, mereka menerima ada yang Solo, mereka menerima ada yang di kota-kota yang lain, ya, seperti Surabaya dan sebagainya. Dan suatu kali saya menerima satu respon yang kurang baik. Dan saya sebut siapa. Di mana ada seorang rekan saya yang mengatakan, kenapa kamu yang harus ke Taiwan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa mesti kamu? Kenapa bukan yang lain? Saya mengatakan saya tidak tahu. Mungkin karena saya pernah di Taiwan. Atau mungkin karena saya pernah belajar Mandarin. Dan dia mengatakan, kalau begini caranya, maka hanya orang-orang yang pernah di sana yang akan dikirim ke sana. Maka orang yang tidak pernah punya satu pengetahuan Mandarin tidak mungkin akan dikirim ke sana. Sudah. Dan waktu itu saya mengatakan, ya kita tidak tahu. Kita serahkan pada Tuhan. Nah, saudara, dan anak itu akhirnya mengatakan, tidak adil. Kenapa saya dikirim ke desa? Kenapa saya dikirim di kota kecil? Kenapa dia dikirim ke luar negeri? Waktu itu saya dengar, saya sedih luar biasa. Kenapa? Karena ini bukan yang saya mau.
Kedua, saya tidak mau bertengkar hanya karena urusan itu. Dan kalau saya mengatakan, kalau memang kamu keberatan, coba kamu tanya kepada dosen. Dan saudara, singkat cerita adalah dia menyatakan itu. Dan singkat ceritanya akhirnya dia keluar daripada kampus. Kenapa, saudara? Karena menganggap bahwa setiap apa yang dibagikan itu tidak adil. Saudara, saya percaya untuk kita menjalani segala sesuatu, kita pasti secara manusia akan melihat adil tidak adil menurut selera kita. Saudara, kalau saudara bertanya, saya lebih pilih Taiwan atau saya pilih Indonesia, saya secara pribadi akan berkata, saya akan pilih Indonesia. Kenapa? Karena keluarga saya ada di Indonesia. Keluarga besar saya ada di Indonesia. Kalau saya ada apa-apa, mereka sangat ringan tangan untuk membantu. Maka kalau saya di Indonesia, saya lebih dapat secara security, saya jauh dapat lebih secure. Namun di luar negeri harus berjuang sendiri, waktu kesusahan harus mencari jalan sendiri, maka di dalam menjalani hari-hari pasti lebih berat daripada waktu ada di Indonesia. Jadi secara pribadi, saya tidak ingin tinggal di luar negeri. Tetapi saudara, waktu melihat Tuhan menuntun pelayanan, Tuhan memimpin, kenapa harus saya untuk berangkat ke Taiwan waktu itu? Adalah untuk saya belajar melihat medan pelayanan begitu luas. Maka karena medan pelayanan begitu luas, ada Taiwan, ada China, ada Hong Kong, masih ada Macau, masih ada tempat-tempat yang lain. Maka sudah waktu melihat hal seperti ini, apakah saya adalah orang yang mempersiapkan diri? Bukan. Tuhan yang menunjukkan jalan. Tuhan yang memaksa untuk saya ikut pimpinannya. Dan melihat Tuhan mau pakai siapa, maka disitulah Tuhan akan memberikan kuasa. Dan Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan bijaksana, Tuhan yang akan memberikan akan satu kesetiaan sampai akhir. Saudara, maka untuk memilih berundi dari 1 sampai 10, mereka ada yang menyatakan satu hal, sebelum aku undi, aku rela tetap di sini. Ada yang setelah undi, mereka baru rela tempat di situ. Tapi saudara, satu kesamaannya apa? Mereka rela. Saudara, saya percaya kerelaan di dalam pimpinan Tuhan, kerelaan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kerelaan untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan tunjukkan. Saudara, itulah satu pembelajaran untuk apa? Untuk kita setia. Setia dimulai dari kerelaan. Tidak ada orang setia tapi tidak rela. Semua orang yang setia dimulai dari kerelaan. Tapi pertanyaannya, kerelaan manusia, apakah kerelaan yang sempurna? Jawabannya tidak. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Saudara, jadi pertama, melihat kota yang begitu luas dan begitu besar, penduduknya begitu sedikit, karena mereka sebagian akan meninggalkan akan Yerusalem, maka akhirnya dengan undi, akhirnya mereka lakukan dan mereka rela tinggal di Yerusalem. Mereka rela fight, mereka rela stay, dan mereka rela untuk menjaga Yerusalem. Dan kita melihat di pasal 12, yaitu adalah mereka mentabiskan akan tembok Yerusalem tersebut, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat mereka mentahbiskan akan tembok Yerusalem itu dengan apa, saudara? Saudara coba perhatikan. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 12, ayat 8, ya, 24, 27, dan 29, kita akan melihat bagaimana mereka menabiskan tembok Yerusalem dengan ibadah syukur. Nah, tapi pertanyaannya adalah ibadah syukur itu apa? Ibadah syukur itu formatnya kayak bagaimana? Sudah seringkali ibadah syukur kita pahami sebagai suatu kebaktian, ya, satu KKR, atau satu hal di mana kita menyatakan sebuah kesaksian. Tapi saudara, waktu kita melihat di dalam pasal 12, ayat 8, 24, 27, 29, kita melihat ibadah syukur itu ada formatnya. Dan ibadah syukur di situ formatnya adalah mereka berdoa. Mereka bukan nyanyi pujian panjang-panjang. Mereka bukan memberikan kesaksian panjang-panjang. Tapi mereka berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
Dan mereka mengajak semua berdoa, bersyukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, seringkali kita bersyukur kalau di saat semua event yang kita lakukan berhasil. Contoh, misalnya kita menjadi panitia KKR, misalnya KKR Natal atau KKR mahasiswa atau KKR Paskah, kita menjadi bagian di dalam panitia. Nah, saudara, kita akhirnya menjadi seorang yang melayani Tuhan supaya event itu diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya semua KKR itu berhasil, semua berjalan dengan baik. Nah, saudara, tapi seringkali pada saat kita sudah melakukan semuanya itu, kita seringkali kurang konsisten. Kenapa? Setelah event itu selesai, kita nggak berdoa lagi. Follow up-nya apa, kita nggak berdoa lagi. Semua event sudah selesai, maka kita tenang lagi. Dan akhirnya kita tidak lagi untuk memiliki sebuah hal di mana kita mengucap syukur di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan hari demi hari. Saudara, hari ini kita tidak heran kenapa orang khususnya di dalam gereja Tuhan sangat sedikit berdoa. Kita lihat persekutuan doa di GRII. Kita akan melihat persekutuan doa GRII tidak banyak. Banyak dari mereka kalau ibadah banyak, tapi waktu mereka persekutuan doa tidak banyak. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang lupa bahwa sebenarnya berdoa itu adalah nafas daripada orang-orang percaya. Justru pada saat kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan, itu adalah satu hal yang Tuhan hadirkan kepada kita untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, saudara, maka orang-orang Yahudi diajarkan, ayo kita berdoa, ayo kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara, mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa, dan mereka dengan doa, mereka memuji kebesaran Tuhan. Mereka bersyukur atas kebesaran Tuhan. Dan mereka menganggap doa adalah sesuatu yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara menganggap doa adalah penting. Saya tidak tahu apakah saudara menganggap doa adalah krusial. Saya tidak tahu apakah doa menjadi bagian yang penting di dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan penting. Harus. Dan inilah sesuatu yang Tuhan ajarkan. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kenapa? Karena kita harus belajar berdoa. Kenapa Tuhan memberikan doa Bapa kami? Supaya kita memiliki pengertian yang benar atas Tuhan. Dan kita memiliki pengertian yang benar bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana hidup bagi Tuhan. Bagaimana berjuang di dalam Tuhan. Dan menyelesaikan seluruh apa yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini. Di dalam Tuhan. Maka saudara, doa adalah sesuatu yang penting. Yang krusial. Yang saudara tidak boleh lupakan. Dan mereka berdoa dan memuji Tuhan. Saudara kalau lihat di dalam pasal 12 ayat 27, 35 dan 36, saudara akan menemukan bagaimana mereka memuji Tuhan. Selain mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Tapi mereka memuji Tuhan ada yang menarik, saudara. Yaitu apa? Di situ dituliskan memuji Tuhan dengan banyak alat musik. Nah, saudara mungkin hari ini kita memakai ayat ini untuk mengatakan, loh, Alkitab mengatakan beribadah di dalam sebuah ibadah syukur dengan banyak alat musik. Alat musik rebana, alat musik daripada orang-orang di zaman itu, kita melihat bagaimana banyak alat musik. Maka bukankah berarti di dalam ibadah diperbolehkan untuk memiliki akan satu ibadah dengan banyak instrumen? Saudara, seringkali ayat-ayat ini menjadi satu ayat-ayat yang mengatakan bahwa apa? Alkitab dengan jelas mengatakan banyak alat musik dipakai di dalam ibadah syukur. Berarti, bukankah instrumen-instrumen yang ada di dalam kehidupan kita semua bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan? Saudara, kalau kita melihat banyak orang memakai ayat ini dan mengatakan semua orang boleh memuliakan Tuhan dengan caranya sendiri, dengan alat instrumennya sendiri, seakan-akan statement itu benar.
yaitu banyak alat musik yang dipakai Tuhan di dalam ibadah. Tetapi saudara, memang di dalam dunia ini banyak alat musik yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Bisa alat musik apa saja dipakai untuk memuliakan Tuhan. Namun, saudara, banyak alat musik bukan berarti semua alat musik. Ya, jadi kita bisa berkata bahwa di dalam ibadah boleh ada banyak alat musik. Betul, boleh banyak alat musik, tapi bukan berarti semua alat musik relevan di dalam ibadah. Maka sudah banyak alat musik itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi kita bukan mengaku dengan mengatakan bahwa gereja itu harus dengan piano saja, atau dengan keyboard saja, atau dengan satu alat musik saja. Saudara, tidak harus bahwa ibadah hanya dengan satu alat musik saja. Jadi kita kalau dikatakan boleh nggak memakai semua alat musik, kita akan berkatakan bahwa diperbolehkan. Karena memang banyak alat musik dipakai di dalam kebaktian waktu itu, yaitu dengan ibadah syukur di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Namun, saudara, kita jangan terlalu cepat mengatakan, wow, berarti kita free pakai apa saja. Saudara, segala alat musik, ya, banyak alat musik dipakai, tetapi bukan berarti semua dipakai. Jadi banyak alat musik yang dipakai, bukan semua alat musik. Jadi diperbolehkan, tetapi tidak berarti sembarangan dipakai. Harus ada aturan-aturan yang dipakai. Itulah kenapa kita mungkin mengatakan GRI kenapa tidak ada band, atau GRI kenapa tidak ada synthesizer, kenapa tidak ada akan apa yang namanya satu EDM, electric music, dan sebagainya. Saudara, karena kita tahu di dalam semua musik, kita hanya memakai banyak alat musik, dan banyak alat musik itu tidak boleh sembarangan banyak alat musik. Banyak alat musik itu pun dipilih, disensor, dan juga didisiplinkan. Jadi, saudara, ayat ini nggak boleh dipakai adalah untuk menunjukkan bebasnya gereja memakai instrumen gereja. Itu nggak benar. Karena kata yang dipakai bukan semua alat musik, tetapi banyak alat musik. Dan kata banyak alat musik menunjukkan bahwa dari seluruh yang ada alat musik yang dipakai lebih daripada satu. Maka itu adalah satu penjelasannya. Jadi bukan berarti kita akhirnya mengatakan kebebasan dan akhirnya kita mengatakan semua bisa seenak kita dan sebagainya. Tidak. Harus kita kembali kepada kitab suci. Banyak alat musik bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sembarangan mengatakan semua alat musik dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Di satu sisi kalau orang bisa pakai apa, misalnya pakai alat musik yang kecil dengan bersiul dan sebagainya, kita bisa katakan itu adalah satu pelayanan Tuhan untuk kita bisa bermusik misalnya. Tapi tidak semua harus pakai itu. Kalaupun kita bisa dengan satu alat musik yang kecil, misalnya dengan okarina misalnya. Dengan okarina kita menyiulkan akan okarina. Itu bisa kita memuliakan Tuhan dengan okarina. Tetapi bukan berarti okarina harus dipakai di dalam ibadah. Jadi ada yang saudara bisa lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ada yang saudara harus bedakan di dalam ibadah. Di dalam ibadah banyak alat musik dipakai, tapi tidak melegalkan semua alat musik. Jadi hanya sebagian alat musik yang hanya dipakai di dalam ibadah. Dan sebagian adalah saudara secara pribadi di hadapan Tuhan, saudara memainkan alat musik dan sebagainya. Tuhan memakai semua itu untuk engkau belajar bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Nah, saudara, lalu kalau sudah baca lagi pasal 12 ayat 31 sampai 42, saudara akan melihat juga ada paduan suara di situ. Ya. Dan kita melihat paduan suara di situ adalah paduan suara yang
yang dipersiapkan, penyanyi-penyanyi yang dipersiapkan. Saudara, ini menunjukkan bagaimana Nehemia mengajak orang-orang percaya untuk bagaimana mengadakan ibadah bukan dengan pelayanan yang sekedar entertainment, tetapi setiap pelayanan yang dipersiapkan, termasuk paduan suara, diperhatikan dengan sangat jeli oleh Nehemia. Kenapa, saudara? Karena pelayanan paduan suara adalah pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Kenapa pelayanan paduan suara tidak boleh diabaikan? Karena mereka membawa firman Tuhan melalui lagu mereka. Waktu mereka memuji nama Tuhan, mereka membawa firman Tuhan di dalam setiap pujian yang mereka bawakan. Jadi itulah kenapa kalau sudah datang ke dalam ibadah, saudara, kita jangan mengatakan, oh khotbah belum mulai, maka saya baru datang. Oh masih paduan suara, maka akhirnya kita tidak mau tepat waktu dan sebagainya. Saudara, waktu kita melihat ibadah kenapa begitu krusial, bahkan ada paduan suara masuk di dalam ibadah, karena mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan membawa firman Tuhan melalui pujian. Jadi, saudara, paduan suara tidak boleh diabaikan, musik tidak boleh diabaikan, dan kita melihat orang memuji Tuhan tidak boleh diabaikan. Maka itulah kenapa waktu saudara melihat orang-orang memuji Tuhan, saudara harus belajar menghargai mereka. Orang yang membawa pujian di paduan suara, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan firman melalui musik, melalui pujian, melalui setiap choir, melalui setiap lagu yang mereka panjatkan. Karena firman Tuhan ada di dalamnya. Maka kita melihat inilah yang dipersiapkan oleh pada Nehemia. Dan setelah mereka mengadakan ibadah syukur dan mereka melakukan semuanya dengan baik, ibadah syukur berjalan dengan baik, doa dipanjatkan dengan sangat baik, memuji Tuhan dengan sangat baik, paduan suara menyanyi dengan baik, semua dikerjakan dengan baik. Setelah Thanksgiving, the day of Thanksgiving bagi mereka, apakah mereka tetap semangat? Apakah mereka tetap setia? Apakah mereka tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tidak kompromi? Nah, saudara, pasal 13 lah yang menjadi satu fakta. Yaitu apa? Yaitu pada saat Nehemia meninggalkan Yerusalem. Di saat kita tahu Nehemia harus kembali ke kerajaan Artasasta, di mana dia adalah pegawai minuman raja. Maka dia tahu diri. Satu sisi saya dipercayakan pekerjaan, saya juga dipercayakan pelayanan. Maka menyeimbangkan pelayanan dengan menyeimbangkan pekerjaan. Ini harus menjadi sesuatu yang seimbang, harus sesuatu yang sinkron. Nah, seringkali kita tidak seimbang, saudara, di dalam kita mengatur waktu kita. Waktu kita ibadah, seringkali kita ganti dengan kerja. Seringkali kerja, justru kita kurang hormati juga dengan kita beribadah. Kadang-kadang kita menjadi orang yang kurang seimbang. Kenapa? Karena kita seringkali tidak menganggap salah satunya atau dua-duanya adalah sesuatu yang penting. Saudara, di dalam kitab suci, hari Sabat harus dihormati. Maka pekerjaan harus menjadi nomor 2. Maka saudara, pada saat kita melihat apa yang terjadi di dalam hari Sabat, maka tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat. Saudara, sayangnya di China itu perusahaan maupun juga sekolah kadang-kadang mengganti kelas dan mengganti akan pekerjaan di hari Minggu. Maka saya susah sekali, seringkali mengajak untuk apa? Untuk setiap jemaat, utamakan ibadah dulu. Ibadah dulu, setelah itu baru engkau apa? Engkau langsung menyusul untuk bekerja. Kalau kita melihat dalam kitab suci, orang yang melakukan hal hari Sabat lalu bekerja, itu bisa dihukum di dalam tradisi Yahudi. Tapi dalam kekristenan tidak ada hukuman.
Tapi yang ditekankan adalah mengutamakan Tuhan dulu. Nah, saudara, seringkali kita nggak seimbang di dalam mengatur ini. Satu sisi kalau kita kerja, hari biasa kita kerja, lalu misalnya ada kebaktian dan sebagainya, kita perlu mengutamakan kebaktian. Tetapi kita juga harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Kalau kita rugi 1 jam, 2 jam, kita rugi beberapa RMB atau beberapa NT atau beberapa Hong Kong dollar. Hanya untuk 1-2 jam, kita cuti 1-2 jam. Rela kehilangan beberapa uang demi kebaktian. Worth it, saudara. Maka kita bisa punya akan satu hikmat mengatur semuanya itu. Dan saudara, Nehemia waktu itu, setelah kebaktian selesai, ibadah syukur selesai, doa selesai, pujian selesai, Nehemia kembali ke Raja Artasasta. Tapi waktu Nehemia kembali ke Raja Artasasta, apa yang terjadi? Saudara, Nehemia akhirnya harus dari pada saat kembali ke Raja Artasasta, mendengar apa yang terjadi di Yerusalem. Akhirnya dia minta izin kembali lagi ke Yerusalem. Dan waktu dia ke Yerusalem, dia melihat kekacauan terjadi di Yerusalem. Saudara perhatikan, mereka setelah Thanksgiving kepada Tuhan, mereka setelah memuji Tuhan, mereka setelah melihat pekerjaan Tuhan yang dapat tergenapi, akhirnya saudara, setelah Nehemia pergi, maka akhirnya semua jadi kacau balau. Saudara, ini menjadi satu pelajaran, yaitu apa? Kadang-kadang kita itu, saya nggak tahu istilah ini dari mana. Saya sering dengar, seringkali kita itu panas-panas tai ayam. Apa? Kita seringkali semangat di depan, setelah itu kita kering kerontang setelahnya. Saudara, seringkali kita terbakar di awal-awal, tapi setelah itu mulai ke tengah sampai akhir, kita mulai hancur dan sebagainya. Nah, saudara, Nehemia mendengar, akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan dia menghadapi siapa yang bikin kacau. Kekacauan apa yang terjadi, saudara? Kalau kita melihat dalam pasal 13, yang pertama adalah penyalahgunaan bilik dalam bait Allah. Kenapa? Karena ada seorang imam yang bernama Eliasib, ya, di mana Imam Eliasib punya hubungan dengan seorang yang bernama Tobia. Siapakah Tobia, saudara? Kalau kita melihat di dalam pasal yang awal-awal, saudara, kita akan menemukan nama Tobia itu adalah orang kafir yang memusuhi pembangunan Yerusalem. Jadi salah satu musuh daripada Yerusalem, salah satu musuh daripada Nehemia, salah satu musuh daripada orang-orang Yahudi. Tapi Imam Eliasib justru bisa punya hubungan yang erat dengan Tobia. Akhirnya diketahui bahwa apa? Kenapa bisa terjadi hubungan yang erat antara Eliasib dengan Tobia? Adalah karena mereka memiliki relasi keluarga. Kok bisa memiliki relasi keluarga? Karena mereka mengkawinkan anak mereka. Jadi anak mereka dikawinkan. Orang Yahudi dikawinkan dengan orang kafir. Dan saudara, yang terjadi akhirnya cucu dari Eliasib. Kalau kita lihat pasal 13 ayat 28. Juga dikatakan cucu Eliasib adalah menantu daripada Sanbalat. Sanbalat yang adalah sahabat dari Tobias. Sanbalat adalah juga musuh daripada orang Yahudi. Dan juga musuh daripada Nehemia. Saudara, maka Sanbalat Tobias itu adalah salah satu musuh dari utara, selatan, barat, dan timur daripada orang-orang Yahudi. Maka ini menjadi sesuatu yang mengacaukan. Kenapa? Karena bilik dalam bait Allah itu adalah bilik yang kudus. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Tapi justru bilik daripada bait Allah dijadikan tempat tinggal dari orang kafir yang memusuhi pembangunan Yerusalem, tetapi membangun relasi dengan imam, dan akhirnya imam mengizinkan dia tinggal di dalam bait suci. Saudara, kalau kita melihat, padahal mereka sudah berjanji untuk apa? Kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, mereka berjanji untuk mereka tidak kawin campur.
Mereka berjanji untuk tidak sembarangan menikahkan anak mereka atau menikahkan akan anak perempuan mereka atau anak laki-laki mereka. Mereka juga bersumpah untuk tidak kawin kepada orang-orang kafir. Mereka sudah bersumpah. Tapi saudara, justru yang melakukan ini adalah imam besar yang namanya Imam Elyasib. Imam besar, tapi justru dia masuk di dalam kawin campur, mengkawinkan anaknya. Saya tidak tahu motivasi apa lagi di balik semuanya itu. Apakah karena untuk mencari harmonisasi, supaya hidup bisa aman, nyaman, dan tidak ada ketakutan, maka akhirnya berkompromi dengan yang lain. Saudara, itulah yang dilihat oleh pada Nehemia. Ini adalah kefatalan di dalam bait suci. Kefatalan di dalam gereja. Kefatalan di dalam rumah Tuhan. Yaitu berhubungan dengan kekafiran. Maka ini juga menjadi sebuah pelajaran. Bagaimana saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya, kita bergereja, kita melayani Tuhan, tapi apakah kita adalah orang-orang yang peduli di saat kekafiran ada di dalam gereja? Kekafiran ada di dalam rumah Tuhan. Apakah kita peduli dengan semuanya itu? Saudara, Imam Elyasib menjadi cermin bahwa saudara juga mungkin bisa menjadi orang yang melegalkan banyak hal yang kafir di dalam rumah Tuhan. Jangan-jangan saudara juga yang melegalkan untuk apa? Untuk kita membawa orang lain untuk tidak setia kepada firman, tapi setia kepada penafsiran saudara yang salah. Saudara, maka itulah kenapa gereja harus membawa apa yang benar, yang kudus, dan yang suci. Tidak boleh melegalkan apa hal-hal yang kafir yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka itulah kenapa seperti kemarin saya punya kesempatan bertemu dengan jemaat yang akan menikah. Dan saya mengatakan bahwa kenapa gereja harus memberikan katekisasi, kenapa harus memberikan konseling pranikah, kenapa harus ada pertemuan-pertemuan yang mungkin melelahkan untuk kalian untuk mau nikah saja susah. Gereja harus keluarkan peraturan ini, peraturan itu, dan sebagainya. Semua bukan karena untuk menghalangi engkau menikah. Justru semuanya ini diberikan adalah untuk menguji setiap apa yang kau imani. Menguji apakah kita semua sudah berada di dalam kebenaran atau kita masih membiarkan kekafiran menjadi satu nafas di dalam pernikahanmu dan sebagainya. Maka saudara, itulah kenapa gereja sangat peduli dan harus peduli. Dan saudara, penyalaan bilik di dalam bait Allah yang dilakukan oleh Imam Elyasib ini adalah bukan saja kefatalan rumah Tuhan. Ini adalah kefatalan hamba Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan tidak boleh membiarkan kekafiran menjadi nafas daripada pekerjaan Tuhan. Maka saudara, kita melihat iblis bekerja bukan cuma menyerang gereja, bukan cuma menyerang jemaat, tapi juga menyerang hamba Tuhan. Imam Elyasib menjadi satu gambaran bagaimana hamba Tuhan bisa juga berkompromi dengan dosa. Menunjukkan betapa hamba Tuhan bisa berkompromi untuk kawin campur. Dan melegalkan hal yang kafir menjadi sesuatu yang normal. Dan itulah yang harus menjadi kepekaan bagi setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Maka Imam Elyasib harus menjadi satu peringatan bagi kita. Saudara, dan melihat hal itu, apa yang dilakukan oleh Nehemia. Saudara lihat dalam pasal 8 dikatakan dia kesal luar biasa. Dia kesal dengan apa yang dilakukan oleh Imam Elyasib. Akhirnya dia melihat Tobias ada di dalam, maka akhirnya diusir. Akhirnya semua perabotan dibuang. Dan akhirnya dia menahirkan bilik itu. Dan mau mengembalikan perkakas-perkakas, mengembalikan persepuluhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada gereja Tuhan. Saudara, kita melihat Nehemia mengajarkan kepada kita yaitu apa? Yang salah harus dibuang. Yang salah tidak ada kompromi. Yang salah harus dibuang. Yang benar harus ditaruh di tempatnya. Maka ruangan yang dipakai oleh Tobias itu, semua barang Tobias dibuang. Dan apa? Dan yang
barang-barang perkakas rumah Tuhan harus dikembalikan ke tempatnya. Saudara, waktu kita melihat ini, maka bukan Tobia tadi ya. Tadi saya beberapa kali keluar. Saudara, hal ini menunjukkan kepada satu hal, yaitu saudara perlu untuk peduli. Peduli untuk apa? Membuang yang salah dan menaruh dengan benar apa yang benar. Dan itulah yang Nehemia ajarkan. Waktu melihat ada hal yang kafir di dalam rumah Tuhan, kita harus tidak segan-segan untuk membuang apa yang tidak benar dan menaruh apa yang benar di tempatnya. Kadang-kadang kita mungkin melihat kekesalan dari Nehemia seakan-akan, wah emosional, oh marah-marah, oh kelihatannya begitu terganggu. Terganggu karena sesuatu yang suci dikotori itu adalah lumrah, saudara. Adalah tidak lumrah kalau yang suci dikotori, maka semua berkata bahwa apa? Semua berkata bahwa puji Tuhan dikotori. Tidak ada, saudara. Tuhan yang maha pengasih pun adalah Tuhan yang maha adil untuk memurkai yang tidak benar. Maka saudara, Imam Eliasib habis-habisan dikritik oleh pada Nehemia. Kenapa? Karena sudah menaruh yang salah dan tidak dibuang. Yang salah justru ditaruh di tempat yang paling suci. Dan disitulah Tuhan mengatakan, no. Disitulah Nehemia berkata, go away. Maka apa? Yang salah, pergi. Yang benar, taruh kembali. Inilah reformasi, saudara. Inilah perjuangan Martin Luther waktu melihat gereja berada di dalam satu kefatalan doktrin, yaitu pada saat Tetzel mengajarkan bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan jualan surat indulgensia. Inilah yang menjadi satu gambaran. Martin Luther melihat ada hal yang kafir, ada hal yang nggak beres. Maka harus yang salah dibuang dan yang benar ditaruh kembali. Apa yang dibuang? Surat penebusan dosa. Apa yang dibuang? Teologi purgatori. Apa yang harus dibuang? Adalah mencari keuntungan di dalam rumah Tuhan. Tetapi yang harus ditaruh kembali yaitu apa? Yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Itu yang harus ditaruh di dalam gereja Tuhan. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh Luther adalah satu picture apa yang dilakukan oleh Nehemia. Geram melihat kekafiran menguasai rumah Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita punya kegeraman yang sama. Apakah kita punya kemarahan yang sama. Di saat gereja sudah dikacau balaukan dengan setiap ajaran-ajaran yang kafir. Kedua, saudara, setelah Nehemia balik, dia menemukan bukan sekedar imam yang kawin campur. Kedua, yaitu apa? Perpuluhan tidak diberikan. Kita bisa lihat di dalam pasal 10 ayat 37-39, mereka berjanji orang-orang Yahudi itu, mereka berjanji akan memberikan perpuluhan. Bahkan mereka pasal 10 ayat 29, mereka membangun sumpah kutuk. Mereka membangun sumpah kutuk bahwa kami akan memberikan persembahan persepuluhan, kalau tidak memberikan persepuluhan kami akan dikutuk. Tuhan tidak suruh mereka sumpah kutuk. Mereka yang membangun sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Bahkan pasal 12 ayat 42-47 kita melihat bagaimana mereka memberikan perpuluhan untuk mendukung para imam dan mendukung orang Lewi. Kenapa? Karena orang Lewi dan orang imam hanya fokus melayani pekerjaan Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani di bait suci Tuhan. Mereka tidak punya pekerjaan yang lain. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tapi akhirnya orang Lewi tercatat di dalam pasal 13 ayat 11, orang Lewi harus cari nafkah sendiri. Orang Lewi tidak lagi untuk menerima akan penghasilan daripada setiap perpuluhan. Tapi justru mereka orang Lewi, mereka cari nafkah sendiri, mereka bertani sendiri, mereka berkebun sendiri. Sehingga karena orang Lewi yang seharusnya fokus melayani gereja Tuhan, tapi akhirnya mereka cari nafkah sendiri dan mereka mencari
makanan sendiri, maka bait suci mulai terlantar. Bait suci mulai ditinggalkan. Nah, sudah melihat hal seperti ini. Apa respon daripada Nehemia? Nehemia menyatakan kekesalannya, kegeramannya sekali lagi. Dia menegur kembali. Dan mereka mengajak untuk apa? Untuk orang-orang Lewi, tinggalkan pekerjaanmu, kembali ke bait suci, dan setiap perpuluhan, kumpulkan kembali, dan kasih kepada mereka, orang-orang Lewi dan juga para imam. Saudara, dan pada saat perpuluhan yang sudah ditinggalkan, maka kita melihat apa? Nehemia mengatakan, kembalikan. Kembalikan apa yang kau sudah sumpahkan kepada Tuhan untuk apa? Untuk memberikan persepuluhan. Saudara, saya berapa hari yang lalu terima sebuah video mengatakan, jadi hamba Tuhan tuh enggak boleh minta-minta sama jemaat persepuluhan. Kalau minta-minta persepuluhan itu adalah sesuatu yang apa? Memaksa orang untuk memberikan persepuluhan. Untuk meminta jemaat untuk memberikan persepuluhan itu adalah sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Kesannya minta-minta supaya dirinya dihidupi. Sudah. Lalu akhirnya pendeta itu mengatakan, ingat, kita nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Allah itu maha kasih. Allah kasih kesempatan kepada semua orang beda-beda. Maka apa? Tidak boleh untuk memaksa. Berikan perpuluhanmu, kalau nggak kamu akan mati. Surah video itu mengatakan, nggak boleh mengingatkan apa yang ada dalam kitab suci. Bilang Allah maha pengasih, mau kasih perpuluhan, nggak kasih perpuluhan, nggak penting. Kenapa? Tuhan nggak butuh perpuluhanmu. Betul, Tuhan nggak butuh perpuluhanmu, tapi bukan berarti kita nggak belajar bagaimana memberikan perpuluhan. Seringkali kita itu adalah orang-orang yang konyol, saudara. Kita seringkali mengedit Alkitab, kita mengedit firman Tuhan, kita mengedit sendiri menurut kemauan kita sendiri. Memang kita bukan orang yang sempurna, saudara, tapi bukan berarti kita melegalkan itu. Saudara, Nehemia tahu bahwa orang Lewi, karena dia nggak berkecukupan, akhirnya dia harus cari nafkah. Maka sekarang dia memerintahkan untuk apa? Balik. Semua yang cari nafkah, orang-orang Lewi, balik. Dan perpuluhan kembali dikumpulkan. Sudah, apakah Nehemia memaksa? Nehemia memaksa. Tapi apa yang dipaksa? Karena apa? Karena yang benar adalah benar. Maka sudah seringkali kita melihat begitu banyak orang kirim TikTok, orang kirim akan satu video-video pendek, dan semua itu kalau ajarannya benar atau message-nya benar, puji Tuhan kalau itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau isinya justru adalah sesuatu yang tidak berkenan, isinya adalah penafsiran yang jauh daripada apa yang diartikan kitab suci, maka itu adalah sesuatu yang merusak dan bahkan mendangkalkan iman orang Kristen. Bahkan bukan mendangkalkan, memurtadkan orang Kristen. Nehemia tidak sudi dengan semuanya itu. Tidak ada kompromi. Semua harus dibawa kepada apa yang benar. Yang salah harus dibuang. Yang benar harus ditaruh pada tempatnya. Maka mengembalikan orang Lewi yang dia lakukan. Dia menyesali para penguasa, dia tegur semua orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan itu. Dan akhirnya mengatur kembali bahwa harus ada satu imam, ada satu ahli Taurat, ada satu orang Lewi, dan satu pembantu daripada semua mereka untuk setia mengatur semuanya itu. Saudara, kita jangan terlalu bodoh dengan menyatakan, oh Allah maha pengasih, maka segala sesuatu boleh sembarangan dan sebagainya. Tidak, saudara. Kita harus punya satu dasar. Di saat Tuhan sudah menetapkan apa yang sepatutnya kita kerjakan. Do your work faithfully, uprightly. Ketiga, bukan cuma penyalahan bilik dari Allah. Kedua, bukan perpuluhan yang dia diberikan. Ketiga adalah hari Sabat dilanggar. Mereka tetap bekerja pada hari Sabat. Mereka tetap jual barang pada saat hari Sabat. Mungkin kita tanya, kenapa bisa demikian? Nehemia kesel luar biasa. Kenapa? Karena
pada saat mereka melakukan semuanya itu, mereka sudah melakukan kejahatan. Bagi Nehemia, hari Sabat tidak dihormati itu adalah sebuah kejahatan. Itulah kenapa kalau sudah melihat di dalam kitab Yahudi, di dalam orang Yahudi punya pemikiran, khususnya di dalam Old Jewish Tradition, orang yang tidak menghargai bait suci, tidak menghargai hari Sabat, itu bisa dihukum mati. Nah, maka Nehemia pun mengatakan bahwa hari Sabat sudah tidak dihormati, kamu sedang melakukan kejahatan. You did the evil things. Maka akhirnya kita melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Yaitu apa? Tutup pintu gerbang. Dijaga, tidak boleh ada yang keluar masuk. Tidak ada barang keluar masuk, tidak ada orang keluar masuk, tidak boleh ada seorang pun di hari Sabat melakukan satu aktivitas di dalam pintu gerbang. Jadi semua keluar masuk harus ada yang jaga. Keluar masuk ada yang memberikan warning. Nah, sudah mungkin kita mengatakan apa? Waduh, aturannya terlalu kaku, aturannya terlalu ketat, aturannya terlalu membuat kita tidak bisa mobile dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan, bukan sekedar pemerintah melakukan lockdown. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk melakukan lockdown. Hari Sabat adalah hari lockdown-nya orang Kristen. Kita melockdownkan diri. Melockdownkan diri untuk apa? Untuk kita fokus mengutamakan Tuhan. Untuk fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita fokus untuk bagaimana dengan tuntas melakukan segala aktivitas dalam Tuhan. Maka saudara, Nehemia bukan menjadi orang yang kejam dengan semuanya itu, dengan mengatakan melakukan lockdown dan akhirnya membuat rakyat miskin atau membuat rakyat tidak bisa jualan lagi, membuat rakyat tidak bisa memiliki aktivitas. Bukankah itu yang kita alami waktu pemerintah melakukan lockdown? Bukankah itu yang kita alami waktu PPKM dijalankan di Indonesia? Atau lockdown di Hong Kong, atau lockdown di Taiwan? Saudara, kita harus sadar bahwa apa? Adalah ada waktunya untuk kita dengan satu kebebasan melakukan aktivitas kita. Tapi juga ada waktunya Tuhan menuntut kita mengutamakan Dia. Jika tidak, Nehemia mengatakan itu sebuah kejahatan. Nah, saudara, maka kita pun harus belajar. Mungkin kita tidak di dalam perjanjian baru memang tidak ada sesuatu yang strict bahwa kalau misalnya orang nggak datang ke gereja harus dihukum mati. Tetapi bukan berarti saudara lupa tuntutan yang Tuhan berikan kepada Nehemia adalah untuk apa? Untuk mereka menghargai Tuhan di hari Sabat Tuhan. Dan yang terakhir yaitu adalah isu tentang kawin campur. Rupanya yang kawin campur bukan cuma keluarga dari para imam, khususnya dari El-Yasib. Ya. Tapi kita melihat pasal 13 ayat 23, 24, 28, kita melihat bagaimana ada bukan sekedar dari Tobia maupun juga dari siapa yang namanya Sanbalat. Tapi kita juga melihat ada dari keturunan Asdod, Amon, Moab, bahkan mereka sampai tidak bisa berbahasa Yahudi. Bahkan mereka lebih pandai berbahasa Asdod, mereka lebih pandai berbahasa Amon, mereka lebih pandai berbahasa Moab daripada berbahasa Yahudi. Nah, saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, inilah satu hal yang bagi Nehemia, ini adalah sebuah pencemaran. Imam sudah melegalkan kawin campur. Akhirnya jemaatnya pun ikut kawin campur semua. Dan ini adalah bukan melemahkan iman, ini memurtadkan. Maka itulah kenapa kalau kita melihat Nehemia kesel luar biasa. Bahkan akhirnya Nehemia melakukan hal yang mungkin bagi kita aneh, itu apa? Sampai bukan sekedar dia kesal, tapi dia sampai untuk apa? Sampai menyabut rambut segala, sampai akhirnya memukul, lalu sampai akhirnya mengusir. Sudah, dia menegur.
Kenapa, saudara? Karena dia tidak melihat apa yang benar dilakukan oleh imam. Tidak melihat apa yang benar di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan mungkin kita mengatakan, waduh, Nehemia enak lihat yang salah, tegur, 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 tegur. Di mana kasihnya? Standarnya apa untuk menegur? Saudara, Nehemia sungguh-sungguh menerapkan peneguran yang benar. Kenapa? Coba lihat di ayat 26. Dia menegur, ya, dia menegur bukan dengan asal tegur. Dia menegur dengan dasar kitab suci. Dan apa dasar kitab sucinya? Coba lihat Salomo. Salomo adalah orang berhikmat, tapi akhirnya dia menjadi orang yang menyembah Baal gara-gara perempuan asing. Jadi dia bukan asal-asalan karena emosional, karena dia tersinggung dan sebagainya marah. Itu marah yang biasa, itu marah yang tidak ada artinya. Kenapa? Itu cuma humanistic, angry. Tapi di sini adalah kitab suci sudah menunjukkan Salomo orang paling berhikmat. Siapa paling berhikmat di dunia ini? Orang Yahudi pun kagak berhikmat. Salomo orang berhikmat, melebihi siapapun di zaman itu. Tapi dia akhirnya jatuh di dalam Baal, jatuh di dalam kepercayaan yang kafir. Kenapa? Karena perempuan-perempuan asing, kawin campur yang dilakukan. Kawin campur tidak menunjukkan tidak setia kepada Tuhan. Kawin campur menunjukkan betapa Tuhan bukan lagi the one and only God, tapi kita menggandakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menciptakan Tuhan-Tuhan dalam hidup kita. Maka Nehemia tidak peduli. Yang kawin campur diusir semua. Bahkan cucu daripada imam Eliasib pun diusir. Saudara, mungkin kita mengatakan Nehemia galak banget. Nehemia jahat banget, bukan jahat. Galak iya, tetapi dia menyatakan apa yang benar. Dan yang benar haruslah ditaruh di tempat yang benar. Yang salah harus dibuang. Saudara, inilah kesetiaan Nehemia. Nehemia lebih suka menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan orang-orang yang mengkafirkan imannya. Dan hari ini kita belajar dari Nehemia. Dia melakukan semuanya dengan satu kisah yang seperti ini. Surah kisah Nehemia ditutup dengan satu kisah kekesalan hatinya. Menunjukkan melayani Tuhan itu kadang-kadang kita makan hati dalam pelayanan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita tahu Tuhan, tapi kadang-kadang orang yang ada di sekeliling kita, atau jangan-jangan kita sendiri di hadapan orang lain, kita adalah orang-orang yang seperti itu, membawa kawin campur, membawa perpuluhan yang tidak diberikan pada Tuhan, membawa akan satu hal di mana kita menjadi orang-orang yang membiarkan kekafiran memimpin kita. Kalau kita hidup terus kayak begini, saya ingin tanya, Tuhan kirim Nehemia untuk orang-orang Yahudi. Dalam konteks saudara dan saya, Tuhan kirim siapa? Adalah baik jika sebelum Tuhan kirim siapa, kita sudah sadar dulu betapa kita sudah menaruh bilik yang suci dengan apa yang kotor. Yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan dan kita seharusnya berikan kepada Tuhan. Yang seharusnya kita jaga dengan satu kesehatian dan satu iman dan satu jiwa di hadapan Tuhan. Kita jaga di hadapan Tuhan. Hari Sabat kita jaga bersama-sama dan kita tidak kotori dengan apa yang kita pikir-pikirkan, yang kita lakukan. Saudara, sekali lagi, kalau hidup kita tidak beres, siapa yang Tuhan akan utus untuk saudara dan saya? Nehemia tahu dialah yang harus bertanggung jawab. Nehemia tahu bahwa semua orang-orang Yahudi ini semua harus dibawa kembali kepada jalan Tuhan. Nehemia harus rela dibenci. Nehemia harus rela untuk dianggap sebagai seorang yang memporak-porandakan kesenangan mereka. Tetapi saudara,
kebenaran yang dibawa oleh Nehemia. Dia bawa setia memuliakan Tuhan sampai akhir. He cared about God. That's why he did all for the glory of God. Maka saudara, bagaimana saudara dan saya hari ini? Kita sudah membahas semuanya. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi Tuhan juga menuntut. Menuntut apa yang benar pada tempatnya. Menaruh yang salah pada tempatnya. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Apakah kita orang Kristen yang sudah berada di dalam tempat yang sesungguhnya? Tempat yang benar atau tempat yang salah? Jika kita ada tempat yang salah, tinggalkan. Kembali kepada tempat yang benar. Dan di dalam tempat yang benar, mari kita baik-baik di dalam Tuhan. Kita memohon Tuhan memberkati dan menuntun kita memuliakan setia sampai akhir. Kiranya kita menjadi penerus legacy daripada Nehemia. Kiranya kita menjadi penerus legacy, bukan marah-marahnya yang kita ikuti, bukan kekesalannya yang kita ikuti, bukan sesuatu hal yang sangat-sangat temperamental untuk kita ikuti, tapi kita mengikuti semangatnya, yaitu semangat kekudusan Tuhan, semangat untuk membawa apa yang benar pada tempatnya, membawa semangat untuk membawa kepada genuity yang benar, dan menjaga hari Sabat dengan benar. Mampukah kita lakukan ini? Biarlah Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Maukah saudara kita meneruskan legacy yang Tuhan berikan kepada Nehemia? Kita kerjakan bersama-sama. Maka engkau akan menjadi agen-agen pekerjaan Tuhan yang akan memberikan transformasi dan mengubah orang-orang yang tidak benar hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama dan kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami sudah menyelesaikan eksposisi Nehemia dalam tangan Tuhan. Bersyukur atas setiap ketegasan, keteguhan yang Tuhan berikan melalui Nehemia kepada kami. Ampunilah kami kalau kami seringkali membuka ruang kekafiran untuk kami jalankan, bahkan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, bahkan sebagai gereja Tuhan, maupun kami tidak menghargai apa yang sudah dinyatakan di dalam perintah-Mu, maupun kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun atas setiap kefatalan, kebrengsekan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, tegurlah kami, sadarkan kami, dan tunjukkan jalan yang benar bagi kami, supaya kami tidak berada di dalam posisi yang terus-menerus jatuh bangun, dan membiarkan hal yang nggak benar terus menjadi nafas hidup kami. Tuhan, inilah doa seru kami. Tuhan, inilah permohonan kami. Mohon dengar doa seru kami. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap didisiplinkan oleh Tuhan. Kami siap untuk ditransformasi oleh Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan. Mohon Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. So sekalian, mari kita bagi berdiri dan